Pertanyaannya adalah, itu murni pernyataan dia atau ada sumbangan dana yang dia terima? Karena kembali lagi dia melakukan pernyataan bahwa dia buktinya. Kalau orang merasa contoh dipukul, lapor waktu itu. Kenapa nggak melapor? Selesai kan, berarti kan ada tujuan lain bersekutu. jatuh fitnah. Fitnah kan? Fitnah. Untuk apa? Kalau saya mah bukti suara dia, tinggal diproses saja. Ini harus diproses orang-orang kayak begini. Memberikan gratifikasi, main terabas, visum aja nggak jelas gitu. Jadi tolonglah, ini kan negara hukum. Publik lo udah menilai sekarang. Itu akan dibicarakan sama kuasa hukum kita nanti untuk kedepannya proses hukum yang akan diambil gitu. Makanya kan saya kembali lagi percaya 100% pada Polres Bogor unit 1. Ini kan ya oknum di sini. Untuk masalah undang-undang ITE masih dibedah sama pengacara. Tapi apabila jika memang ada indikasi dilanggarnya undang-undang ITE tersebut oleh dia terhadap Kevin, ya tentunya pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku ya. Ya pasti. Bentar, informasi penting nih buat AT ya. AT ini lagi butuh duit. Ada kok chatting Ada sama bukti adik saya. chattingannya? Mau dilihat? Ada. Butuh duit. Butuh duit ya. Kenapa lagi ada si AT ini lagi ada masalah sama salah satu anak mantan pejabat. Namanya gubernur. NS. Ya. Ada rekamannya suara juga. Si AT ini bilang kalau gue sampai sekarang masih bisa leha-leha, masih bisa enak. Kenapa? Gue selalu bawa banyak duit. Wah, ada buktinya. Saya tidak pernah nyenggol orang loh, tapi jangan senggol saya. Cuman ini udah fokus aja lah. Alasannya. Sudah ada sedikit kemajuan, tapi sepenuhnya saya masih memantau perkembangannya. Karena kan saya sebagai warga negara yang baik, mengikutilah, dipanggil saya datang, dimintai keterangan A saya beri, dimintai bukti yang kurang saya beri, kita ikutin saja. Nanti kalau ada perkembangannya pasti saya akan kabarkan media. Terakhir 2 hari kemarin ya? 2 hari kemarin kita datang, seperti biasa. Terus ya kita minta tunjukkan bukti di mana pemukulan, ya tidak ada. Yang selama ini si SK selalu berlindung di balik Polres Bogor unit 4. Saya sudah memberikan. Datang ke sana tidak ada bukti pemukulan. Jadi paling ke sana kita konfirmasi, Bang, gimana bentuk pemukulannya? Bang, visum dia apa? Gitu. Dan ya begitulah media. Sama bukti video kan dia bilang ada beberapa ya. Terus ada bilangnya puluhan menit. Yang dikasih lihat ke kita hanya 1-2 menit. Sudah saya konfirmasi, memang bukti video dari dia ada 2. Tapi dua-duanya di bawah 5 menit. Jadi hanya sekitar rentan waktu 2 menit sampai 3 menit. Itu dikonfirmasi langsung sama penyidiknya dia. Dan perihal saya sempat ngomong gitu loh, ini kenapa ya laporannya si SK kan jalan. Dan saya bilang si SK ini di publik berbohong. Ngomong kenyataannya A, dia bilangnya B. Lalu penyidiknya bilang, ya kita nggak bisa larang mulut orang, Pak. Hahaha, ketawa. Kerugian banyaklah, kerjaan terutama. Karena manusia ular ini, ya, ini saya belum bahas di depan media ya. Saya punya bukti bahwa dia melakukan chatting personal ke produser Ikatan Cinta. Pada saat kasus dia aniaya saya, memprovokasi, suruh saya KH untuk diberhentikan sementara waktu. Waduh, ternyata saya diberhentikan. Karena siapa ya, saya tidak bisa ngomong. Cuman kan rezeki sudah diatur sama yang di atas. Benar nggak? Kalau ada orang mematikan rezeki orang, publik yang akan menilai baikkah orang seperti itu. Saya fokus penganiayaan, bukan mengumbar aib. Aib dia banyak, tapi buat apa saya umbar? Itu kan kembali ke karakter kita sebagai manusia. Itu masalah pribadi orang. Kita fokus, lo salah apa, kita bahas itu, udah selesai. Nah, pura-pura kan hasil saya kan udah keluar resmi dari rumah sakit. Kalau memang dia bilang pura-pura, ya berarti kan dia bukan seorang dokter. Dia tidak bisa membaca hasil dari rumah sakit. Simple. Dia bilang saya nggak patah tulang. Lah, dia yang posting di story dia pertama kali, KH patah tulang. Mungkin dia lupa. Anda lupa ya? Setelah Anda lupa, sekarang Anda menyebar fitnah.
Bohong tuh KH, nggak patah tulang. Begitu saya naikin buktinya screenshot ketika Anda bilang saya yang patah tulang, diem dia. Waduh. Oh enggak, dia bilangnya ini saya waktu itu belum tahu akan hal itu, jadi saya main asal posting. Masa seorang dokter belum tahu penyakit apa yang diderita pasien sudah posting? Itu pertama. Kedua, dia sudah tahu kok, dia sudah lihat dari rekam medis sama dokternya, dia sudah konsultasi langsung sama dokternya, kan visit pada saat rawat inap. Dia sudah berkomunikasi dan dia lihat hasilnya memang ada fraktur kompresi sama HNP, jadi dia bisa melakukan pernyataan seperti itu. Nggak usah ini, ayo tunjukin aja. Nih fakta ya langsung ya. Dia bilang kita mengajak dia buat bersekutu. Kenyataannya adalah dia yang mengemis-ngemis kita untuk bersekutu menjatuhkan SK. Ini agak aneh sebenarnya ya. Dia meminta kita untuk bersekutu, minta tolong kita untuk menjadi saksi buat menjatuhkan SK. Sekarang AT berkomplotan sama SK ingin menjatuhkan kita, kan itu rada aneh ya. Di situ terbukti bahwa dia ngemis-ngemis kita untuk menjadi saksi untuk dia melaporkan kasus ITE terhadap SK. Itu faktanya adalah dia yang memaksa kita karena dia sedang butuh uang. Itu makanya Dia mau memeras SK. Sekarang karena kita tidak merespon hal itu, kita juga punya masalah sendiri. Kita nggak mau menjatuhkan orang. Jadi partnya dia, part kita, part kita. Sedangkan sekarang karena dia sudah tidak bisa memeras SK melalui kita, jadi dia bersekutu dengan SK. Pertanyaannya adalah, itu murni pernyataan dia atau ada sumbangan dana yang dia terima? Karena kembali lagi dia melakukan pernyataan bahwa dia sedang butuh uang. Nah sinkron ya, karena SK ini kebal hukum, banyak uang, Ya. tidak bisa diproses gitu. Dan tadi nyawer di Polres Bogor. Ya. Nah, masalahnya oknum siapa yang dia sawer? Gitu. Sekarang orang yang berhubungan sama dia, si AT ini juga terbukti melakukan kebohongan. Ini terbukti loh, ini buktinya valid, melakukan kebohongan. Pokoknya semua orang yang mendukung dia, saya tidak menjudge ya, tapi semua orang sejauh ini yang menjelekan kita, yang mendukung dia, semuanya melakukan kebohongan.